Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti ibadah online juga, shalom. Kita yakin dan percaya hadirat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita, amin. Sebelum kita beribadah, kita mau bersatu teduh sejenak. Shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berjumpa kembali dalam kasih-Nya. Mari kita mempersiapkan bagi Tuhan untuk kita mau bermazmur, memuliakan nama-Nya. Dan demikianlah firman mazmur Tuhan. Bernyanyilah bagi Allah kekuatan kita. Lantunkanlah lagu sukacita bagi Allah kita. Naikkanlah mazmur dan mainkanlah tamborin, harpah dan bunyi yang merdu bersama kecapi. Tibalah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama hari raya kita. Sebab inilah ketetapan bagi Israel, suatu peraturan bagi Allah kita. Dia telah menaruh suatu kesaksian pada Yusuf ketika ia menjadi seluruh tanah Mesir. Aku mendengar suara bahasa yang tidak ku ketahui. Aku mengangkat beban dari bahunya dan melepaskan keranjang dari tangannya. Engkau berseru kepadaku dalam kesesakan dan aku menyelamatkanmu. Aku menjawab engkau di balik guntur. Aku memuji engkau dekat air Merabah. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka segala beban kita diangkat olehnya. Mari kita bersorak-sorai, kita muliakan Dia, kita agungkan Dia, karena Dia layak menerima segala puji, hormat dan keagungannya. Jayalah Engkau, Yesus Tuhan kami, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya untuk bangkit berdiri. Tuhan adalah kekuatan kita, gembala kita, dan mazmur kita, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Selalu mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah beriku. kita siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan, amin. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita selalu bersyukur pada Tuhan kita, amin.
Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kita bersorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita, amin. Kami mau selalu bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dalam kehidupan kita, amin. Kita mau terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Kalau Tuhan adalah gembala, kalau Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita, kita percaya pujian yang kita mau naikkan pada saat ini tidak ada yang tertandingi oleh Tuhan kita, amin. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Amin. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Hanya Yesus kita, Yesus yang tidak tertandingi, amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?
tak ada kerajaannya. Kerajaannya yang terbesar akan goyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu. Biar musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, kerajaan Tuhan kita kekal, amin. Biarlah karya Tuhan terus ada dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan, tak tertandingi kerajaan. Tuhan adalah Tuhan gembala kami, Tuhan sebagai mazmur kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari ini sesuai dengan kebenaran firman, banyak goncangan-goncangan yang ada di bumi. Terlebih lagi Tuhan, beberapa hari yang lalu di mana kami tinggal di kota Bogor, Engkau memberikan goncangan yang untuk kami terus memberikan hati kami mendekat, melekat kepada-Mu. Kami mau berdoa juga Tuhan, terlebih khusus untuk kota Bogor ya Bapak dan sekitarnya yang mengalami gempa Tuhan. Ini adalah peringatan yang terbesar daripada-Mu. Kami ada di kota ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Biar peristiwa itu Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu melekat kepada-Mu. Untuk hadirat-Mu yang memenuhi kami. Biar firman Tuhan juga yang akan kami dengar, itu menjadi buah pengetahuan untuk kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, Dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya.
Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. dan Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, menikmati kehadiran. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini biar keyboard saja memuji Tuhan. Ada hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Biarlah pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyembah Tuhan. Tuhan, mungkin selama ini kami sudah jauh kepadamu Tuhan. Dulu kami berapi-api kepadamu, melayani Engkau. Tapi saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri hadirat. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan, kalau di dalam mesbah keluarga kami tidak pernah melakukan rutinitas dalam dan doa kami di rumah kami masing-masing atau di kamar kami masing-masing, kami tidak pernah melakukan lagi Tuhan. Ampuni kami. Tapi saat pagi hari ini biar Roh-Mu yang bekerja untuk kami. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau pakai lutut kami untuk bertelut. Di saat kami berlutut, Tuhan bertelut kepadamu, itu tandanya kami untuk merendahkan hati kami. Ampuni kami. Biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Biar keyboard saja memuji Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Hadirat-Mu memenuhi. Hadirat kudus, Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini dengan kuasa Roh Kudus. tersungkur menyembah-Mu, yang bernama hanya kemuliaan.
hadirat-Mu memenuhiku. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau lawat kami dari bangku terdepan sampai terbelakang. Kami mau tersungkur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sejukkan hati kami Tuhan. Tenggelamkan kami di dalam penyembahan hadirat-Mu. Dengan lutut ini kami bertelut Tuhan, menandakan kami untuk merendahkan hati kami Yesus. Ampuni segala kesalahan dosa kami Tuhan. Thanks the Lord. Terima kasih. Engkau baik. Engkau baik untuk kami. Kami masuk hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Terus terima hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Terus menerima hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada kemuliaan Tuhan. Oh Jesus, kami bangga punya Tuhan seperti-Mu. Saya dan jemaat bangkit berdiri. Ada hadirat Tuhan di tempat ini. Thanks the Lord. Jamah kami Tuhan. Di saat kami memasuki masa sengsara Engkau, masa prapaskah Tuhan. Oh, kami berkira kami memasukkan. Jangan lewatkan kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat kami Tuhan Yesus. Dengan lutut kami bertelut Tuhan untuk menyembah-Mu, datang di hadirat-Mu. Tuhan, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Terima kasih. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada hadirat Tuhan. Ada hadirat Tuhan di tempat ini di saat Engkau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau terus mengingatkan kami untuk lebih dekat dalam hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pujilah hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, seluruh umat di muka bumi ini. Glory bagimu. Glory bagimu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
tempat ini. Beri bagimu Tuhan. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara sekalian. Terus sembah Dia. Terus sembah Dia yang menyejukkan hati dan pikiranmu. Hadiratku memenuhi, hadiratku memenuhi kami. Jesus, Jesus, Hosana bagimu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi hidup kami. Pujilah Engkau Tuhan. Oh, praise the name, Lord of God. Oh, bless His name forevermore. For end of days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord. Serukan Yesus, pujilah Tuhan hai jiwaku. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, bless His name forevermore. For end of days oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For end of days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord of God, oh Lord, oh Lord of God, oh Lord, oh Lord of God. Sebab Kau besar di tempat ini, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dan sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
Engkau sebab Kau besar, berkuasa ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar Bapa, tidak ada yang seperti Engkau. Seringkali kami melupakan akan kuasa-Mu Tuhan. Tapi kami mau belajar terus Bapa, bahwa tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami tahu Tuhan Kau sanggup mempersona kami. Oh Yesus, mampukan kami terus bergantung sepenuhnya kepadamu. Mampukan kami mengerti betapa besarnya pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk kami semuanya Tuhan. Tambahkan dari hari ke hari, dari kehidupan kami, kasih-Mu mengalir terus Tuhan. Kami terlalu percaya kasih-Mu tidak berkesudahan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami terus Tuhan. Hidup kami boleh sepenuhnya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengalir Roh Kudus dengan sebebas-bebasnya pada pagi menjelang siang ini. Apa yang Engkau ingin sampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya ada pembelajaran yang berharga untuk kami semua termasuk anak-Mu ini. Sehingga kami bukan cuma mendengar, tapi kami merenungkan firman-Mu, kami boleh melakukan dan kehidupan kami boleh berdampak bagi nama, bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan. Sekali lagi Tuhan ampuni kami semua khususnya anak-Mu ini, kuduskan dan layakkan anak-Mu ini. Biarkan semua yang keluar dari mulut anak-Mu ini hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman, kami siap melakukannya dan kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini tema firman hari ini saya beri judul kasih dan pengorbanan. Di bulan April ini kita semua akan minggu depannya kita semua akan memperingati Jumat Agung dan Paskah bukan? Mengingatkan kita semua kesengsaraan dan kematian daripada Kristus di Golgota bagi kita manusia yang hina dan berdosa. Serta kebangkitannya. Kalau kita lihat doa Tuhan Yesus yang dinaikkan di Getsemani untuk mengikuti kehendak Bapa dengan minum cawam. Penyiksaan yang dialami di Via Dolorosa dengan ejekan, aniaya, disiksa, dihina, dipukul, diludahi, dicambuk dan dipaku di atas kayu salib. Dan memberikan penghinaan lagi. Memahkotai Yesus dengan mahkota duri. Semuanya diterima oleh Yesus. Gak berontak, gak marah. Diterima dengan ketulusan hati. Agar tergenapi karya penebusan di atas kayu salib. Satu hal yang tidak diragukan lagi. Di atas kayu salib, Kristus telah membuktikan kasih-Nya pada umat manusia dengan jalan
Dia minum cawan yang pahit yang seharusnya kita yang meminumnya. Ia mengalami aniaya, siksaan, dihina, dicambuk, dipukul, diludahi, dipermalukan. Seharusnya kitalah yang mengalaminya. Ia digantung di atas kayu salib sebagai orang yang ditolak oleh surga dan bumi. Yang seharusnya kita ada di tempat itu. Bahkan dia rela menyerahkan nyawanya bagi tebusan dosa umat manusia. Yesus menerima semuanya, enggak protes, enggak marah. Semua dilakukan dengan taat untuk mengenapi karya penebusan. Semua dilakukan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi semua demi umat manusia. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah tindakan kasih yang tidak tertandingi di dalam seluruh sejarah manusia. Dan kasih Tuhan Yesus di atas kayu salib dikatakan sebagai kasih yang terbesar di dalam sejarah. Kalau kita lihat di Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Belum ketemu ya, saya tunggu deh. Oh, buka. 15. Bukan. Apa ya? Tidak ada kasih yang lebih besar. Oke, seperti yang tertulis bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sampai kapanpun kita tidak bisa mengukur dan kita tidak pernah sanggup untuk bisa mengukur kasih Tuhan Yesus. Mengapa? Karena di dalam Efesus 3 ayat 18. Karena di dalam Efesus 3 ayat 18. Kita tahu betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Yesus. Kasih Yesus adalah kasih yang sempurna. Karena dia adalah kasih. Memang manusia bisa memiliki kasih. Namun kasih manusia tidak sempurna. Kasih manusia seringkali bisa luntur, bisa berubah, bahkan bisa hilang. Karena beberapa hal. Jadi kasih manusia ini bisa berubah tergantung situasi dan kondisi. Benar nggak? Yang jauh cuma satu. Betul sekali bukan? Berbeda dengan kasih Tuhan Yesus yang sifatnya tanpa syarat. Tanpa batas dan sempurna. Dan kasihnya tidak pernah berkesudahan. Bukti kasih Yesus yang sempurna dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan rela menebus dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16 pasti sudah hafal ya, termasuk anak-anak sekolah minggu hafal banget nih. Dan yang kedua, Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Matius 6 ayat 33 ini udah hafal semua kan? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu kan? Maka semuanya akan ditambahkan. Yang ketiga, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan hidup. Sesungguhnya pemeliharaan Tuhan tuh nyata dalam hidup kita tiap hari demi tiap hari. Dari hari ke hari. Jujur kita harus mengakui bahwa kita ada sebagai makhluk manusia yang lemah. Karena lemahnya ini kita harus mengakui kita nggak bisa lepas daripada Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan Yesus. Termasuk kita di dalam bernafas pun kita tidak dapat bernafas sendiri tanpa Tuhan. Apa jadinya kalau kita tidak ada Tuhan? Kita bisa bernafas? Nggak bisa. Semua kehidupan kita tidak pernah terlepas daripada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi, maka Dia telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan udara yang kita hirup pun itu adalah pemberian Tuhan yang tidak terbatas loh. Dan tanpa syarat bukan. Kita langsung
Ada syaratnya enggak untuk ngirup udara? Enggak kan? Enggak ada terbatas bukan? Ini luar biasa. Jadi kita dalam pemeliharaan Tuhan, untuk itu kita enggak perlu takut dan ragu-ragu akan Tuhan. Yang ketiga, bukti kasihnya yang nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan jaminan masa depan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sejak penciptaan, Tuhan sudah merancang segala sesuatu yang baik dan teramat baik untuk kita. Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu punya rancangan untuk masa depan kita. Yang rancangannya bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, janganlah pernah khawatir dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih Tuhan yang sempurna, tanpa batas dan tanpa syarat. Dia telah menebus dosa kita, memelihara hidup kita, dan menjamin masa depan kita. Di sini kita belajar, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Orang bisa melakukan pengorbanan tanpa kasih, betul? Betul. Seseorang bisa memberikan segala sesuatu yang dimiliki, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk dibakar atau mau rela meninggal. Tetapi yang saya mau katakan, pengorbanan tanpa kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, maka apa yang dilakukan tidak ada faedahnya bagi yang menolong maupun yang ditolong. Seorang yang berkorban tanpa kasih, seperti kalau kita mancing ikan, kita pasti akan masang kailnya ini dengan umpan. Kalau kita umpannya kan selalu umpannya kecil, mau ikan kecil. Tapi harapan kita apa? Ikannya gede kan? Nah, berarti iya, kita maunya gede, ada tujuannya. Pengorbanan itu pasti ada tujuannya baik, tapi cara untuk mencapai tujuan itu yang harus benar. Jelas sampai sini ya. Tetapi kalau pengorbanan itu dilakukan dengan kasih, sebelum saya bahas ini, saya jelaskan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan yang termahal. Karena darahnya tercurah bukan untuk orang yang pantas menerima, melainkan darahnya tercurah untuk mereka yang justru menyebabkan dia disalib dan dibunuh. Seperti Paulus katakan dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Dia telah mati bagi kita ketika kita masih dalam dosa, tidak peduli dengan dia. Dan ketika kita masih berseteru dan melawan dan memberontak pada dia. Yang jelas dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah terlepas dari nama pengorbanan. Orang berani berkorban untuk orang baik. Mungkin ada yang rela berkorban, bahkan rela mati. Tetapi yang mau saya tanyakan, beranikah kita berkorban untuk seorang pembunuh, seorang perampok, seorang pembuat keonaran, seorang membuat masalah? Adakah manusia yang berani berkorban? Tidak ada. Hanya Tuhan Yesus yang rela berkorban, rela mati untuk mereka. Dan bahkan juga rela berkorban bagi orang yang menyalibkan dan membunuh dia. Sebenarnya pusat iman Kristen justru melalui pengorbanannya di atas kayu salib.
Bukti dari pengorbanan adalah dengan adanya tindakan yang nyata dan diekspresikan di dalam kasih. Jadi konsep pengorbanan yang benar harus didasarkan pada kasih Kristus Yesus. Kasih itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kasih, dalam kebenaran. Pengorbanan dan kasih ini harus benar. Ada 3. Di dalam kasih dan pengorbanan dan kasih ada 3 hal. Yaitu harus benar di dalam motivasinya. Motivasi pengorbanan kasih kita. Kemudian cara mencapai tujuan yang akan dicapai. Yang akan dilakukan. Dan tujuannya, yang ketiga tujuannya apa? Karena kalau kita tidak benar dalam motivasi, cara kerja dan tujuannya, bisa jadi kita terjebak dengan pengorbanan yang sebenarnya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau kita melakukan sebuah kesalahan dalam cara berkorban walaupun tujuannya baik, walaupun tujuannya mulia. Kasih itu berkorban untuk sesuatu yang benar. Bukan untuk merusak moral yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Masih ingatkah kita cerita Robin Hood, cerita anak-anak Robin Hood? Ya kan, Robin Hood merampas kekayaan orang-orang yang punya untuk orang-orang miskin. Konsep ini mencapai tujuan yang mulia. Tujuannya mulia enggak? Mulia. Segala cara dihalalkan. Konsep ini seringkali digunakan dengan menempatkan hukum di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan manusia. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan firman. Dan ini suatu hal yang berbahaya. Tentunya karena masalahnya timbul bukan tujuannya yang salah, tujuannya baik, tetapi caranya salah. Sekedar niat atau tujuan yang baik saja tidak cukup untuk suatu pengorbanan. Dan pengorbanan harus disertai dengan motivasi yang benar. Cara kerja untuk mencapai tujuan itu harus benar. Dan tujuannya harus benar, harus mulia. Konsep, sekali lagi saya katakan, konsep pengorbanan yang benar harus didasarkan pada kasih daripada Yesus Kristus. Pengorbanan tidak bisa dipisahkan dari kasih. Kasih dan pengorbanan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Berkorban adalah bentuk tindakan yang aktif yang didasarkan oleh kasih. Ini yang dijelaskan Tuhan kepada murid-muridnya tentang makna kasih yang sejati. Kita buka kembali tadi Yohanes pasal 15 ayat 13. Tadi yang awal tadi ya saya sebutin. Yohanes pasal 15 ayat 13 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kasih dan pengorbanan itu harus berjalan bersama-sama. Enggak bisa dipisahkan. Yesus adalah contoh yang nyata pengorbanan dan kasih. Yesus adalah figur yang rela berkorban demi orang banyak karena kasihnya. Dia melaksanakan rencana Bapa dengan jalan harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kasih yang dinyatakan oleh Kristus adalah kasih yang tidak egois. Tetapi kasih yang disertai dengan pengorbanan demi keselamatan umat manusia. Tuhan Yesus telah menyatakan kasih-Nya yang besar, yang sempurna, yang tidak terbatas
Dan dia pula memanggil kita untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia melalui seluruh kehidupan kita. Apakah kita bisa memberi, bisa berkorban tanpa kasih? Bisa. Karena semua pemberian, pengorbanan, motivasinya untuk diri sendiri. Kenyamanan, kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Kalau untuk kepentingan orang lain masih mikir-mikir, nggak mau berkorban. Kita tidak bisa berkorban karena hidup kita tidak didasari oleh kasih. Kalau kasih Yesus nyata dalam hidup kita, maka kasihlah yang selalu memampukan kita untuk melakukan tindakan pengorbanan bagi sesama. Chris Vallotton mengatakan dalam bukunya, kamu dapat berkorban tanpa kasih. Tetapi kamu tidak dapat mengasihi tanpa berkorban. Jadi kalau kita ngomong mengasihi, kita pasti bisa berkorban. Tapi kalau berkorban belum tentu kita kasih. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kekristenan berbicara tentang kasih dan pengorbanan. Ini merupakan dua hal yang tidak dapat pisahkan satu dengan yang lain. Jadi kasih tanpa suatu pengorbanan adalah sekedar kasihan. Betapa pentingnya kasih Kristus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak dapat berkorban sampai kita mengerti dan memahami arti kasih Yesus di atas kayu salib. Memang bukanlah hal yang mudah, tetapi kita sebagai orang percaya harus mengerti dan memahami kasih Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib. Kalau kita sungguh-sungguh sudah mengerti kasih dan pengorbanan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita akan mengerti dan memahami berkorban adalah hal yang mulia dan itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Justru melalui pengorbanan akan mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak lagi berpusat pada diri sendiri, enggak ego lagi, tetapi berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, melalui pengorbanan kita dapat menunjukkan kasih Yesus secara nyata kepada sesama kita. Yang ketiga, tindakan pengorbanan menjadikan kesaksian hidup yang nyata dari iman kita untuk orang lain. Agar banyak jiwa datang kepada Tuhan dan merasakan kasih Yesus yang luar biasa. Yang keempat, tindakan pengorbanan akan membawa kepada kebahagiaan yang lebih dalam lagi dan abadi. Kebahagiaan sejati hanya ditemukan dalam memberi. Kok aneh ya? Orang sangat senangnya menerima nih, menerima, aku minta dong, aku minta, menerima dong. Tapi di dalam konsep kekristenan bukan meminta, bukan minta, justru memberi ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Memberi dan berkorban dan melayani sesama. Kalau kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35 di poin yang terakhir. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Poin yang terakhir ya. Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita merenungkan. Pada pagi hari menjelang siang. Minggu depan kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. Sampai hari ini kita masih bernafas. Pengorbanan Yesus tidak hanya menunjukkan kasih yang tidak terbatas. Dan tanpa syarat itu. Tetapi juga menjadi panggilan bagi kita untuk hidup seperti Dia. Kita buka Efesus pasal 5 ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 2.
Saya ulangi, pengorbanan Yesus tidak hanya menunjukkan kasih yang tidak terbatas, kasih tanpa syarat, kasih yang sempurna, tetapi menjadi panggilan bagi kita untuk hidup seperti Dia pada waktu hidup. Efesus pasal 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi kalau kita anak Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih-Nya. Kasih itu terus mengalir dalam hidup kita. Kasih itulah yang memampukan kita untuk melakukan pengorbanan. Apakah kasih dan pengorbanan Yesus sudah nyata dalam kehidupan kita? Kita tahu saat ini kepedulian kita terhadap sesama semakin merosot. Masing-masing memfokuskan untuk kepentingan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri, apalagi mau berkorban untuk orang lain. Jujur, yang simpel aja lah. Berkorban waktu 1 menit aja nggak bisa. Tadi aja loh saya tadi ngopi sebentar, makanya sampai terlambat. Maaf. Karena kebagian, saya ngopi, ngantri. Panjang, ngantri banyak gitu. Saya udah ngantri, ibu-ibu dari belakang jerobot langsung bilang gini. Saya bilang, terus saya tanya loh caranya gimana ya nih kalau beli, kalau pesen. Ya langsung dikasih loh. Saya di depan kasih sejak tadi gak ditanyain. Saya minta gak dijawab. Orang belakang pada sudah nganu. Saya bilang loh bagaimana kita mau berkorbannya lebih. Sedikit waktu 1 menit aja gak bisa loh. Seringkali kalau kita ke toilet kan. Ngantri udah kebelet banget kan. Orang langsung teropot. Gak ada kata maaf minta tolong sebentar ya. Enggak langsung. Gimana kita mau berkorban yang lebih? Bersikap baik. Kebanyakan manusia saat ini bersikap baik hanya untuk kepentingan, ada sesuatu. Dan kalau kita lihat saat ini banyak orang sekarang, orang Kristen pun banyak mengadakan perhitungan dan berani menipu, meraup keuntungan yang banyak. Jujur, saat ini dunia itu udah nggak karuan deh. Saya tadi dalam perjalanan, kamu tahu nggak minyak telon tuh kan murah toh. Minyak telon tuh kalau kita beli di Sofi juga bisa palsu loh. Loh buktinya palsu apa? Ya palsu kalau minyak telon kita beli kena dingin pasti beku, itu palsu. Wah kaget, minyak telon murah ya kok palsu ya. Orang berani, apalagi buah kan, buah sekarang banyak disuntik-suntikin kan. Tadi juga ngomong ikan sudah banyak gini. Nah kita mau makan apa ya? Orang gak berani berkorban. Gak berani bahwa ini kalau keuntunganku dikit. Tapi aku bisa menjadi berkat. Orang sehat, orang senang. Gak bisa, maunya cepet kaya, mau cepet meraup. Untungnya banyak, pada semua yang dilakukan itu. Tujuannya, motivasinya. Cara mencapai tujuannya, saya gak berani ngomong yang lebih. Semua nyata. Apalagi kemarin dapat cerita begini. Ya Tuhan mau jadi apa ya di kekristenan? Kemarin ada seorang hamba Tuhan. Saya WA Bu Ana, saya mau minta pendapatnya, benar gak pendapat saya? Bukan Bu Ana aja, saya telepon dokter, profesor. Ada seorang nenek-nenek, kakek-kakek, duda-duda. Udah berumur semuanya. Udah punya anak masing-masing, udah punya cucu. Mau kawin. Maaf, dudanya gak kerja, gak punya kerjaan. Si nenek kok apa yang dicari? Padahal si nenek ini duda karena meninggal. Tapi janda karena meninggal, si kakek duda cerai. Terus anak-anaknya protes. Mama apa yang mama cari?
Saya mengizinkan mama tuh pelayanan. Saya mengizinkan mama pokoknya kerja buat Tuhan. Mama fokus pada Tuhan, mama fokus pada keluarga. Jangan menikah lagi. Buat apa? Mama udah nenek-nenek. Apa yang dicari? Loh, bapak ini juga gak kerja. Mama bisa gak melihat bapak itu meninggal tuh sebelum meninggal selama perkawinan nyenengi mama. Bahagia ini mama. Mencukupi kebutuhan mama. Bahkan ninggalin warisan. Loh kok sekarang mau begini? Anaknya protes. Tapi hamba Tuhan mengatakan, kamu memang jodoh dari Tuhan. Kawin saja. Kawin aja. Kamu nanti, ya saya nggak yang laki, saya nggak punya duit untuk kawin. Boro-boro duit untuk kawin, kontrak aja nggak bisa kok. Saya bilang, loh kalau anak muda sama anak muda kawin, sama-sama nggak punya merangkak, it's okay. Mau bekerja, loh nenek kakek ini loh nggak duwe ya kok ya saya maaf. Saya bilang, Tuhan ini zaman apa sih Tuhan? Sampai hamba Tuhan katakan menikah nggak apa-apa, saya nanti yang menyiapkan, membiayai perkawinanmu. Wow, berarti motivasinya apa? Berarti bagaimana tujuannya bagus nggak? Suruh kawin. Caranya untuk mencapai tujuan bagaimana? Saya bingung. Aku ini salah atau enggak ya? Saya WA bu anak gitu. Kan pasti punya pengalaman dong. Saya udah bilang nggak bisa. Ibu itu datang ke saya nggak bisa. Anak-anak nggak setuju. Kumpulkan anak-anak. Jelaskan apa tujuan perkawinanmu. Jelaskan semuanya sampai anak-anak menyetujui. Kalau itu dari Tuhan Yesus, anak-anak bukan setuju dan ada damai sejahtera dan sukacita dalam perkawinan itu. Bukan begini sekarang tangisan semuanya. Nah saya ditangisi ya bingung loh. Kamu itu mau ngikuti firman atau ngikutin yang hamba Tuhan yang menikah? Bingung saya sampean. Inilah kenyataan yang terjadi. Di akhir zaman, manusia hanya mencintai diri sendiri. Ini yang perlu kita koreksi dan introspeksi terhadap diri kita masing-masing termasuk saya. Inilah adalah tantangan bagi kita sebagai anak Tuhan Yesus. Kita harus mengasihi, kita harus peduli dan rela berkorban sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bukan cuma pinter ngomong, melakukan tapi dengan motivasi yang salah, dengan cara yang salah, dengan tujuan yang salah. Sebagai anak-anak terang, kita dinasihatkan untuk saling membangun. Untuk sungguh-sungguh menghormati, mengasihi, menghibur mereka yang tawar, membela yang lemah, sabar terhadap semua orang. Tidak membalas kejahatan dan senantiasa mengusahakan yang baik terhadap semua orang. Mau tahu, ibu ini yang dulu pernah memfitnah saya juga. Loh ya kok sekarang balik ke saya lagi, bingung saya. Apa saya bilang, jangan ini kamu dan ini. Enggak. Kewajiban kita sebagai anak Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan izinkan, marilah kasih itu. Kita rela berkorban. Korban apa? Waktu, tenaga kita, pikiran kita, dan mungkin juga uang kita. Jangan takut akan kehilangan itu semua. Tuhan gak akan, apa yang kita punya gak mungkin kehilangan. Karena Tuhan tahu jerih payah kita di dalam Tuhan Yesus akan menjadikan kita anak-anak yang menyenangkan dan membanggakan Bapa di surga. Hidup ini makin sulit. Namun saat ini tetaplah bersinar, tetaplah terang agar nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadilah orang yang baik, anak Tuhan di dalam kebenaran, tebarkan kebaikan, tebarkan kasih Yesus, dan milikilah kerelaan berkorban. Sebab korban-korban yang demikian adalah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Janganlah putus asa.
kalau pada hari ini apa yang kita inginkan belum tercapai. Tetapi kalau kita tetap mau berkorban, pengorbanan dan kasih itu berjalan bersama-sama. Tunggu waktu Tuhan yang indah. Tuhan akan membuat sesuatu yang indah yang tidak pernah kita bayangkan. Gak kita pikirkan dan gak pernah kita inginkan. Semua Tuhan akan siapkan. Karena Dia menyiapkan segala kebutuhan kita. Dia menjamin hidup kita, masa depan kita yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta tim singer, WL, pemusik maju ke depan. Praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh God. Kita nyanyikan dengan lembut, kita nikmati. Oh, praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, my God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Praise the name of the Lord of God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord, oh God. Oh, praise the
hati kita semuanya. Kita pusatkan pikiran kita. Kita minta setiap kita mempunyai kasih yang benar. Rela berkorban dengan cara yang benar. Dengan motivasi yang benar. Motivasi kita satu-satunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mengajak untuk semuanya. Para pelayan dan para jemaat di tempat ini. Kita mulai sesuatu yang baru di bulan ini. Pelayanan yang mau kita bangun, kita melayani adalah sebuah kehormatan. Kita melayani adalah sebuah pengabdian. Gereja yang mau kita bangun bukan gereja yang mau berbisnis, tapi gereja yang dihormati oleh Tuhan. Karena kita mau mengabdi kepada Tuhan. Yuk, supaya setiap kita punya hati yang benar untuk berkorban, untuk mengasihi. Dengan kasih Tuhan, yuk saya minta Bu berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang suci. Terima kasih Tuhan, kalau di hari Minggu yang indah ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan kami untuk berbakti kepadamu Tuhan. Tuhan, Kau tahu kerinduan gereja ini Tuhan, untuk tetap melayani-Mu di dalam mencapai tujuan dan rencana-Mu Tuhan. Membawa jiwa-jiwa Tuhan kepadamu. Biarlah dengan rencana mereka Tuhan, untuk kedepannya, tempat ini Tuhan, ataupun tempat lain yang telah Engkau siapkan untuk gereja ini Tuhan. Engkau datangkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan, baik anak-anak, muda-mudi, dan bahkan lansia, dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami sudah berbuat, tapi kalau Engkau tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Tapi kami tahu, kami mau duduk diam manis di hadapan kaki-Mu. Kami mau melakukan apa yang Kau perintahkan. Dan kami akan menunggu waktu yang telah Engkau tetapkan. Gereja ini akan besar dan menjadi kemuliaan buat nama-Mu Tuhan. Dimanapun gereja ini Tuhan, Engkau berkati, Engkau kumpulkan orang dari manapun juga Tuhan, untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Pakailah Pak Petrus dan Bu Ana Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu membawa gereja ini kepada tujuan yang telah Engkau tetapkan Tuhan. Berkati Pak Petrus dan Bu Ana di dalam pelayanannya. Berkati juga pelayan-pelayan di sini Tuhan, singer, WR, pemusik, pendoa Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami hanya bisa menunggu waktu-Mu. Dan kami yakin dan percaya waktu itu akan datang. Dan itu adalah kemuliaan untuk nama-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kebenaran yang disampaikan oleh Pastor Lili Trifosa bersama rekan-rekan yang sudah hadir di tempat ini. Segenap gembala dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini. Dalam ibadah kami ada bagian yang harus kami berikan kepada Engkau untuk memperlebar kerajaan Allah di tempat ini. Biarlah persembahan di minggu kedua, baik persembahan umum dan persembahan khusus Tuhan, hanya untuk hormat kemuliaan nama. Bagi kami yang memberi Tuhan, Kau berikan hati kami dengan sukacita untuk memberi persembahan, dan Kau yang balas berlipat kali ganda untuk kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sucikan persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, hanya untuk memperlebar kerajaan Allah dari gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya, dan kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di gereja Warta The Kingdom digital, Families of yes, God. Church. Bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, Komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Ibadah Jumat Agung 18 April 2025 pukul 10 akan dilayani oleh Pastor Lili Trifosa Eka Deli, disertai perjamuan kudus. Ibadah Paskah gabungan akan diadakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Jalan Jambore nomor 1, pada tanggal 20 April 2025 pukul 9.30. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Irwan Setiawan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Jadi minggu depan ada ibadah Jumat Agung. Mungkin kesalahan teknis, Pastor. Ya kalau mau lagi nggak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah. Hanya satu kerinduan kami, hanya satu kerinduanku, serupa seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, hanya satu, hanya satu kerinduanku, semula seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Segala pujian, hormat bagi Engkau ya Bapa. Berbahagialah setiap kami Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu ya Bapa.
Maka dengan itu kami mau angkat hati kami dan seluruh hidup kami. Lebih lagi kami masuk ke dalam mezbah-Mu Bapa. Karena sebentar kami akan kembali kepada aktivitas masing-masing. Kami setiap imam, setiap lelaki mau berdiri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Menjadi laki-laki yang berdiri kokoh dengan iman yang benar di hadapan-Mu Bapa. Maka Engkau akan memberkati setiap perjalanan kami Tuhan. Maka apapun yang kami kerjakannya Engkau berkati Tuhan. Dan Engkau memampukan setiap laki-laki Tuhan menjadi imam di hadapan-Mu Bapa. Menjadi kepala keluarga yang bijaksana Tuhan. Engkau berkati Bapa. Dan dengan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, maka para suami-suami mengasihi istrinya Tuhan. Dan mendidik istrinya Tuhan. Dan mendidik anak-anaknya Tuhan. Di dalam kasih dan kebenaran ilahi di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka para istri pun mempunyai cinta dan takut akan Tuhan yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Maka setiap doa para wanita, para istri diberkati Tuhan senantiasa. Menjadi tiang-tiang doa untuk seisi rumah tangganya. Menjadi tiang doa untuk suaminya. Karena memiliki hati dan cinta dan takut akan Engkau senantiasa. Maka Engkau berkati Tuhan. Maka para istri tertawa tentang hari depannya Tuhan. Dan rahimnya yang gagah perkasa. Melahirkan anak-anak yang gagah perkasa. Menjadi sang pemenang, menjadi sang juara. Mungkin sejarah bagi bangsa ini. Dan bibit ilahi untuk puji hormat kemuliaan sama-Mu senang saja. Maka berkat Bapa surgawi dalam cintanya Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat yang online. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang.